Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darin amin. Babun fil jalabi alal khayli fis sibaq. Bab al-jalab. Jalab telah terdahulu maknanya bab zakat. Babul jalab al-khayli, di atas kuda, fisibaki, di dalam berlomba. Nah, hadis. Wabihi hadatsana Yahya bin Khalaf qala hadatsana Abdul Wahhab bin Abdul Majid qala hadatsana An-Basaha wa hadatsana Musaddad qala hadatsana Bishr bin Mufaddal an Humayd At-Tawil jami'an anil Hasan an Sulaiman Imran bin Hasan radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la jalaba wa la janaba zada Yahya fil hadithi fil rihani. Diriwayatkan daripada Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma faqqihna fid din wa yassir umur muslimin. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la jalab wa la janab. Jalab adalah seseorang mengiringi kuda orang yang berpacu untuk diberikan semangat atau dikejut dari belakang. Itu disebut dengan jalab. Yang berlomba 5 orang. Ada salah seorang dari mereka, dia memperkerjakan orang lain atau memperbantukan kepada orang lain supaya mengejut kudanya di belakang. Itu namanya jalab. Sementara janab seseorang mendampingi kudanya dan kuda yang lain. Alladzi sabaqa alaih, kuda yang dia berlomba di atasnya. Apabila capek kuda yang dikendarai, dia akan berpindah ke kuda yang mendampingi. Jadi menyiapkan kuda serap. Jadi tidak boleh jalab di dalam perlombaan, tidak juga boleh janab. Jadi kalau mau lomba kuda, itu dari garis start sampai garis finish itu pakai satu kuda. Tidak boleh mendampingkan kuda lain. Jadi kalau ada kecelakaan kuda yang dikendarai atau capek lambat larinya, maka dia berpindah dengan kuda pendamping. Ini hukumnya tidak boleh. Menambahkan oleh Imam Yahya dalam hadisnya, firrihan, juga tidak boleh jalab dan janab pada rihan. Rihan maknanya adalah mukhatarah wal musabaqah alal khair. Juga sama maknanya, berlomba, berpacu kuda. Itu makna rihan. La jalab wa la janab fi rihan. Hadis. Wabihi hadatsana Ibnu Mutanna wa hadatsana Abdul Ala an Sa'id an Qatada qala al-jalabu wal janabu fil rihani. Kata Sayyidina Qatadah, beliau katakan jalab dan janab itu memang ada pada rihan. Memang pada rihan ada bahasa jalab dan janab.
Kalau dalam masalah memanah nggak ada masalah. Kita memanah lalu ada orang memberikan motivasi di belakang, atau kita memanah lalu kita siapkan panah yang kedua, panah yang ketiga, terserah mau kita pakai yang mana, nggak ada masalah dalam memanah. Nah, karena jalab dan janab itu ada pada rihan, maksudnya larangannya itu hanya pada lomba kuda. Babun fis sayfi yuhalla, bab tentang pedang yang dihunuskan. Wa bihi qala sana Muslim bin Ibrahim qala sana Jarir bin Hazimin qala sana Qatadah an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kanat qabi'atu sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittatan. Maaf, yuhalla mana dihias. Tentang pedang yang dihias, bolehkah menghias pedang? Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an adalah qabi'ah. Qabi'ah itu adalah sesuatu yang ada antara pangkal pedang dan pedang. Apa namanya itu? Pemisah. Ini pedang, gagangnya atas pedang. Nah, pemisahnya itu apa namanya? Besi pemisah antara gagang pedang dan pedangnya, supaya ketika megang tuh tangan tidak terdorong ke atas. Kalau terdorong ke atas, jatuh semua anak jarinya. Dikasihlah besi pemisah di sini. Itu disebut qabi'ah. Nggak tahu bahasa Indonesianya. Jadi qabi'ah pedang Nabi SAW itu terbuat dari perak. Maka dalam kitab fikih dikatakan boleh menghiasi pedang dengan perak, tapi tidak boleh menghiasi pedang dengan emas. Hadis. Wa bihi qala sana Muhammad bin Mutanna qala sana Mu'adz bin Hisham qala hadatsani abi an Qatadah an Zaid bin Abi Hasan qala kanat qabi'ah sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiddah. Naam. Hadis. Wa bihi qala sana Muhammad bin Bashar qala hadatsani Yahya bin Katsir Abu Ghassan An-Bari an Uthman bin Said an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana fadzakara mithlahu. Nah, hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Mithlah, kalau disebutkan mithlah berarti hadisnya teksnya persis, enggak ada beda. Babun fin nabli yadkhulu bil masjid, bab tentang anak panah yang membawa ia seseorang dengannya anak panah ke dalam masjid. Bagaimana aturannya, bagaimana aturan syariat atau sunnah Nabi kalau kita membawa anak panah ke dalam masjid. Nah, wa bihi hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Layth an Abi Zubair an Jabir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu amara rajulan kana yatasaddaqu bin nabli fil masjid an la yamurra biha illa wa huwa afizun binusuliha. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara, memerintahkan ya Nabi rajulan akan seorang laki-laki, kana yang ada ia laki-laki yatasaddaqu bersedekah bin nabal dengan anak panah dalam masjid. Ada seorang laki-laki yang dia bersedekah membagi-bagikan anak panah dalam masjid. Nabi perintahkan kepada beliau alla yamurra biha, bahwa dia tidak lewat dengannya anak panah, bahwa dia tidak lewat dengannya anak panah, artinya jangan bawa anak panah ke dalam masjid kecuali wa huwa akhidun binusuliha, padahal dianya seseorang memegang dengan ujungnya panah. Nusul itu besi yang ada di ujung panah, itu namanya nusul. Nah, kemarin ada orang mana pati ini bahasa panah itu apa kalau ujungnya?
ujungnya? Nah, ujung itu bahasa Arabnya nusul. Jadi dipegang ujungnya. Artinya kalaupun terjadi kecelakaan yang luka itu yang membawa senjata, jangan sampai melukai orang lain. Artinya tidak boleh membawa senjata tajam ke dalam masjid yang menyebabkan melukai orang lain. Kalau pedang mesti dalam sarungnya, kalau pistol mesti dalam sarungnya, atau dalam kondisi tidak tidak ada anak panah isinya, sehingga tidak menyebabkan kecelakaan kepada yang lain. Nah, Wabihi hadasana Muhammad bin Al-Ala qala hadasana Abu Usama an Burayd an Abi Burda an Sayyidina Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nablun falyumsik ala nisariha أو قال فليقبض كفه أو قال فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Musa Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra ahadukum, apabila lewat salah seorang kalian dalam masjid kami atau di pasar kami, bersamanya ada anak panah, falyumsik, hendaklah dia memegang di atas ujungnya anak panah, atau riwayat yang lain falyaqbid kaffahu, hendaklah dia menggenggam telapak tangannya, dipegang ujungnya, digenggam. Au qala, atau riwayat yang lain falyaqbid bikafihi, hendaklah dia menggenggam dengan telapak tangannya. Antusiba ahadan minal muslimin, khawatir bahwa dia mengenai akan seorang pun, khawatir bahwa dia mengenai akan siapapun dari kaum muslimin. Jadi tidak boleh membawa senjata ke dalam keramaian masjid dan pasar dan juga tempat-tempat yang lain kalau sampai senjata tersebut bisa menyakiti orang lain. Babun fin nahi ayyuta'ata as-sayfu maslulan. Bab larangan bahwa diserahkan akan pedang hal keadaan terhunus. Jadi dilarang menyerahkan pedang hal keadaan terhunus. Bukan hanya pedang saja, atau pisau, atau senjata tajam lainnya. Nah, kalau sekiranya teman kita minjam pisau, nah, jangan diserahkan dalam keadaan terhunus. Nih, nggak boleh. Masukkan dulu dalam sarungnya baru kasih. Nanti minjam pisau dalam korban misalnya, sekater dulu, masukkan dulu ke dalam baru kasih. Kalau sekiranya pisau nggak ada sarung, kasih bulunya, pangkalnya. Nih, pangkalnya dikasih, jangan sampai matanya. Nih, itu mengancam namanya. Jadi tidak boleh menyerahkan pisau dalam keadaan terhunus. Kalau pisaunya tidak ada sarung, serahkan ke kawan ulunya. Nah, jangan ujung pisaunya. Naam, hadis. Wabihi hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammad an Abi Zubair an Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu an Nabi laha an yuta'ata sayfu maslulan. Nah, Nabi melarang serahkan pisau atau pedang dalam keadaan terhunus. Babun bin nahi, bab larangan ayyuqaddas sayru baina isbi'ain. Ayyuqadda as-sayru baina isbi'ain. Yuqadda maknanya qat'u, dipotong, tulan memanjang, sama dan dibelah. Larangan bahwa dibelah as-sayru dengan fathah dan sakin, minal jilb ma yuqaddu minal jid, naha iqta'a yusaku qat'atul jid baina asba'in. Nah, bahwa dipotong, dibelah akan kulit yang ada di antara dua jari. Jadi kan ada sebagian orang jarinya kembar.
Nah, kembar jarinya. Lalu kita belah dua supaya nyatu, dipisah dia jarinya itu. Itu dilarang hukumnya. Nah, kalau dioperasi bagaimana? Operasi. Nah, hukum di sini kan tidak menyebutkan perihal apakah orang itu sakit, apakah menyebabkan kematian dan sebagainya, tidak dibeda-bedakan. Berarti dilarang mengoperasi jari yang menyatu. Kenapa? Karena dioperasi enggak operasi dia tidak memberi pengaruh. Nah, jari nyatu kan tidak masalah. Cuman orang 5 dia 4 masih bisa dipakai, ada masalah. Nah, hadis. وبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا أشعث بن الحسن عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقبض السير بين إصبعين. Nah, hadisnya sama dengan judulnya. Sesungguhnya Nabi SAW melarang bahwa dibelah akan kulit antara dua anak jari. Babun filu besid duruk, bab tentang memakai baju besi. Wa bihi hadatsana Musaddad wa hadatsana Sufyan qala hasibtu anni sami'tu Yazid bin Khusayfa yazkuru an Sa'id bin Yazid an rajulin qad sammahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahara yawma Uhudin baina dir'aini aw labisa dir'aini. Didekatkan daripada seorang laki-laki sahabat Nabi, qad sammahu, sungguh menyebut nama ia Sa'id bin Yazid. Nama sahabat itu boleh sebut tapi saya lupa. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam zahara, muncul, tampil pada perang Uhud antara dua baju besi. Dalam riwayat yang lain, labisa, memakai dua baju besi. Nabi memakai dua baju besi. Zahara bisa maknanya tampil ke depan dengan makna membantu atau menolong. Zahara, Nabi menolong, membantu para sahabat pada perang Uhud antara dua baju besi, berarti didampingi oleh kiri kanan sahabat. Riwayat yang lain, atau memakai dua baju besi. Maknanya boleh memakai dua baju besi dalam satu orang, sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan hajatnya. Misalnya di dalam dipakai rompi anti peluru, kemudian di luarnya lagi dipakai besi, di luar lagi pakai besi lagi. Terserah, kalau mau cocok dengan fisiknya. Dan sampai dia pakai baju besi nggak bisa berdiri lagi. Nah, malah dia letih memakai baju besi 2 buah. Nah, itu memakai baju besi itu perlu juga latihan dalam berperang. Nggak bisa secara tiba-tiba pakaikan baju besi suruh berperang. Kalau dia nggak bisa dengan beban berat, nggak mungkin dia bisa bergerak dengan baju besinya. Nabi dalam perang Uhud itu memakai dua baju besi. Di sisi lain itu menunjukkan kekuatan baginda Nabi, kekuatan basyariahnya sebagai manusia normal, bukan sebagai mukjizat. Yang kedua, boleh memakai dua baju besi bagi satu orang. Babun firriyat wal alwiyat. Bab tentang royah sama alwiyah. Kedua-duanya sama bendera. Kalau liwa, kalau liwa adalah tanda pasukan, dia berada di bawah royah. Nah, kalau royah itu panji dah bahasanya. Panji. Kemudian kalau alwiyah itu bendera pasukan. Kalau kita lihat di Indonesia, royah itu adalah merah putih. Sementara alwiyah itu bendera-bendera partai, bendera organisasi. Itu nama dikatakan alwiyah. Hadis. Abi Hurairah hadatsana Ibrahim
ابن موسى الرازي قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعث محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب يسأل عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فقال كانت سوداء مربعة من نميرة. Dari Yunus bin Ubaid mantan budak Muhammad bin Qasim, kata beliau, mengutus akan aku oleh Muhammad bin Qasim menemui Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, yas'aluhu, bertanya ia Muhammad bin Qasim kepadanya Sayyidina Bara' bin Azib tentang royah panji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan, apakah ada ia panji? Makan, apakah ada ia panji dulu? Artinya seperti apa panjinya Nabi? Faqala, maka berkata Sayyidina Bara' bin Azib, kanat sauda, ada ia panji Nabi itu berwarna hitam, murabba'ah, segi empat, min namira. Namira arti dasarnya adalah kulit harimau, tapi maksud di sini bukan kulit harimau, tapi namira adalah sebuah kain yang terbuat daripada wol yang dibuat garis-garisnya dari warna hitam dan putih. Kain dari wol yang bergaris-garis dari warna hitam dan putih sehingga seperti harimau, maka disebutlah namirah. Jadi bukan kulit harimau sebetulnya, tapi dari kain wol. Jadi panji Nabi itu dasar kainnya adalah hitam, dasar kainnya adalah wol, kemudian garisnya hitam putih, warnanya hitam. Garisnya hitam putih, warnanya hitam. Berarti garisnya putih, berarti hitam nggak perlu disebutkan lagi. Nah, tulisannya La ilaha illallah. Nah, hadis. Beliau telah datang Isa kepada Ibrahim al-Marwazi bahwa Ibnu Syari' an-Ammar ad-Dahmi an Abi Zubair an Jabir yarfa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana liwa'uhu yawma dakhala Makkah ta'bila. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir, beliau merafak hadis kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan adalah liwaknya Nabi. Liwak yaitu bendera kecil pada hari masuk kota Makkah itu warnanya putih. Jadi liwak berwarna putih, panji berwarna hitam. Hadis. Beliau telah datang Sama bin Qutaibah Asy-Sya'iri an Syu'bah an Simak an rajulin min qaumi an akha minhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safra. Dari yang lain dari seorang laki-laki dari kaumnya, dari laki-laki yang lain di antara mereka, aku melihat roya panji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berwarna kuning, safra. Nah, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna kuning. Babun fintisori biruzulil khayli wa du'afa. Bab intisar artinya minta tolong atau menggunakan, memperbantukan atau minta tolong dengan ruzul. Ruzul itu maknanya yang kurang bagus, yang kurang bagus dari kuda, kuda-kuda kurang bagus, wadu'afa, dan kuda-kuda lemah. Nah, Abi telah datang Ma'mar bin Fadl al-Harrani, telah datang Walid, telah datang Abu Jabir an Zaid bin Al-Ta'a al-Fazari al-Jubair bin Nufair al-Hadrami annahu sami'a Abu Darda yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ud'uni du'afa fa innama turzaquna wa tunsuruna bi du'afaikum. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibuni qala fis sarra bagituka syai' talabtu lak. Maksud carikan oleh kalian akan aku, carikan oleh kalian untukku
akan yang lemah-lemah. Fa innama turzakun, maka hanya saja diberi rezeki kalian, wantun sorun, dan ditolong kalian di atas musuh kalian, bidu'afaikum, dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Berkata Abu Daud, Zaid bin Arta adalah saudara Adi bin Arta, itu adik kakak. Nah, di sini judulnya adalah Ruzulil Khail wa Du'afa. Tapi Nabi berbicara tentang umum, bahasanya kita ini dapat rezeki dan ditolong oleh Allah karena orang lemah. Maka ketika dalam perperangan enggak ada masalah menggunakan kuda-kuda yang kurang kualitas dan kuda-kuda yang lemah. Bukan mungkin dia tidak bisa memberikan pertolongan dengan kekuatannya, tapi diberikan pertolongan oleh Allah karena dia lemah. Nah, babun fi rajuli yunadi bisyi'ar. Bab tentang seorang laki-laki yang memberikan seruan dengan syiar. Syiar itu artinya tanda-tanda, apakah tanda dalam perang atau tanda dalam safar, itu namanya syiar. Nah, syiar kita apa? Syiar itu bisa diartikan juga kata pemersatu. Nah, kata pemersatu atau kata pembangkit semangat. Nah, kalau di zaman perang dengan Nabi itu ahad, ahadun ahad. Nah, karena lawannya adalah musyrik, mensekutukan Allah. Tapi kalau perang dengan Syiah, dengan Musailamatul Kadzab, itu kata pemersatunya Muhammadur Rasulullah. Nah, karena dia bukan mempertahankan, bukan memerangi tauhid, tapi memerangi nabi palsu. Nah, kalau perang Indonesia mungkin hidup atau mati. Nah, hidup atau mati, atau merah putih, NKRI harga mati, macam-macam lah. Itu namanya syiar. Nah, ada juga syiar dengan tanda, bisa dengan bendera, ciri khasnya, atau lain sebagainya. Hadis. Abi dan telah hendakanah Sa'id bin Mansur telah hendakanah Yazid bin Harun bin Hijab bin Qatada Anil Hasan bin Samurah bin Jundub qala kana syiar muhajirin Abdullah wa syiar al-ansar Abdurrahman. Jadi adalah syiar muhajirin Abdullah, syiar ansar Abdurrahman. Artinya syiar muhajirin alamatuhum allati yata'arafuna biha fil harbi Abdullah. Nah, kata sandi bisa juga syiar. Jadi syiar muhajirin, ketika ditanya man Abdullah, berarti itu kaum muhajirin. Man Abdurrahman, pokoknya semuanya bilang Abdullah. Walaupun namanya bukan Abdullah, tapi dalam perang untuk mengenal nih muhajirin atau ansar itu Abdullah. Tapi kalau dia nggak bisa jawab berarti musuh. Nah, kalau dia nggak bisa jawab berarti dia musuh. Nah, ini sampai hari ini masih digunakan kata-kata sandi ini dalam perang. Karena bisa saja ada pengkhianat yang masuk, bisa saja ada musuh yang menyusup. Nah, supaya memastikan dia adalah kawan atau bukan kawan, maka ditanya kata sandinya. Siapa? Disebut nama aslinya misalnya, berarti dia ditangkap, bisa dibunuh langsung. Nah, maka perlu tentara itu tanggap, bukan pelupa. Nah, dia bilang kata sandi, kau tanya Abdullah dari muhajirin, Abdurrahman dari ansar, tiba-tiba dia lupa sebut nama dia sendiri, dibunuh kawan. Nah, berarti dia syahid juga, tetap dia mati syahid. Hadis. Nabi telah hasanah an Ibni Mubarak an Ikrimah ibn Ammar an Iyas ibn Salama an Abi qala ghazawna ma Abi Bakr sallallahu alaihi wasallam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana syiaruna amin. Amin amin.
Kami perang bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah syiar kami adalah amit amit. Aku siap mati, aku siap mati. Atau amit, matilah kamu, matilah kamu. Bukan amit amit yang bahasa kita. Amit bahasa kita apa artinya? Amit amit. Enggak tahu tuh. Hadis. Wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Kafir qala akhbarana Sufyan an Yasar an Muhallab bin Abi Sufra qala akhbarani man sami'a an-nabiyya yaqul in bujitum falyakun syi'arukum hum la yunsurun. Diriwayatkan daripada Sayyidina Nabi dari Sayyidina Muhallab bin Abi Sufra dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbarani man sami'a, dari seseorang yang mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in buyitum, jika kalian ditahan dalam rumah, ay qasadukum bil qatli lailan, in buyitum, jika kalian dimalamkan, itu bahasanya, jika kalian ditahan di malam hari, buyitum, hendak adalah syiar kalian hamim la yunsurun, gitu. Itu kata sandinya. Jadi kalau terdengar kalimat itu berarti ada salah satu muslim yang sudah ditangkap musuh. Tapi kalau dikatakan nanti tolong gitu, maka musuhnya akan ambil tindakan. Tapi kalau sekiranya orang yang ketangkap ini memberikan kata sandi atau kata syiar, maka musuh nggak memahaminya. Apa maksudnya hamim la yunsurun? Ternyata kalimat hamim la yunsurun itu pemberitahuan bahwasanya, bahwasanya dia sudah ditangkap oleh musuh. Sama dengan polisi. Jadi kata sandi untuk PKI itu semangka. 07 informasi di sini banyak semangka. Semangka luarnya NKRI hijau, tapi dalamnya merah PKI. Maka simbolnya semangka. Nah, begitu juga dalam perang-perang yang lain, mereka punya kata sandi masing-masing. Babu ma yaqulu rajul idza safar. Apa yang dikatakan seseorang apabila dia melakukan perjalanan? Nabi kala hadatsana Mustafa hadatsana Yahya hadatsana Muhammad bin Abdullah hadatsana Isa bin Maqburi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safar qala Allahumma anta sahibu fi safari wa khalifatu fi ahli Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa kafatin munqalabi fasu'ila min dari fi ahli wal mali Allahumma ikwi lana al-arda wa hawwin alaina safar. Adalah riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan safar, beliau baca doa berikut, Allahumma antas sahibu fi safar, ya Allah engkau adalah kawan dalam perjalanan. Ini hadisnya sahih. Ini salah satu juga hadis untuk mematahkan argumen salafi tentang wajib mentakwil. Wajib mentakwil ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di sini, ya Allah engkau adalah kawan dalam safar dan adalah khalifatu fil ahl, orang yang bertanggung jawab pada keluarga yang ditinggalkan. Khalifatu pengganti pada keluarga yang ditinggalkan. Jadi kata Allah, Allah mau kemana? Engkau adalah kawan dalam safar, berarti ikut pergi kan? Wa khalifatu fil ahl, dan pengganti pada keluarga yang ditinggalkan. Jadi Allah pergi atau enggak jadi enggak pergi? Oh, pergi juga, tinggal juga. Berarti Allah dua. Atau Allah bolak-balik. Kamu menyusahkan berarti.
perlu ditakwil. Nah, harus takwil. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari wa'sa'is safar. Wa'sa'i artinya masyaqqati wa syiddati, kesulitan safar. Wa ka'abatil munqalab. Ka'ab artinya pemandangan. Bukan pemandang. Wa ka'abatil munqalab, dan kecapean juga. Kecapean atau kesedihan ketika pulang. Ka'abatil munqalab, kesedihan ketika pulang. Wa su'il manzar fil ahli wal mal, dan jeleknya pemandangan pada istri dan harta. Jeleknya pemandangan pada keluarga dan harta. Allahumma tuwi lana al-ardha, ya Allah, lipatkan bagi kami akan bumi. Wa hawwin alaina safar, mudahkan kepada kami akan perjalanan. Jadi pertama minta Allah menyertai kita dengan rahmatnya, kemudian meninggalkan keluarga dalam perlindungannya, berlindung daripada kesulitan safar, kemudian ka'abal munqalab, sedih atau kurang semangat ketika pulang dari safar. Nah, biasa begitu. Ka'abatil munqalab, pada safar itu pulangnya itu kayaknya letih. Nah, moodnya kurang, bisa demam, bisa sedih. Kemudian su'il munzar, jeleknya pemandangan pada keluarga. Pas pulang ke rumah, ternyata dapat berita nggak enak, perselingkuhan. Nah, atau anaknya masuk rumah sakit. Dan harta, pulang ke rumah kebakaran. Nah, itu semua didoakan. Ya Allah, lipatkan bagi kami akan bumi. Kalau Allah kabulkan ini, perjalanan yang jauh bisa terasa dekat. Wa hawwin alaina safar, ringankan kepada kami perjalanan tersebut. Naam. Wabiyaikum ahlatana Hasan ibn Ali, ahlatana Abdul Razak, akhbarana ibn Jurayj, akhbarani Abu Zubair anna Aliyan al-Azali akhbarahu anna ibn Umar allamahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istawa ala ba'iri kharijan ila safari kabbara thalathan thumma qala subhanalladzi sakhkhara hadha ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha, Allahumma qina al-bu'da. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fi ahli wal mali, wa idza raja'na qala hunna wa zada fihinna aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wujuh suhu ida ala watanaya takbaru wa ida habatus sabahu wa wudi'ati salatu ala dalik. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ada ya Nabi izastawa, apabila sudah stabil di atas kendaraannya, kharijan, apabila sudah stabil atas ontanya, kadang Nabi keluar untuk safar, kabbara salasan, Nabi takbir 3 kali. Pas naik kendaraan baca bismillahirrahmanirrahim. Ketika sudah duduk alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sudah stabil dan siap mau berangkat, takbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Riwayat yang lain lihat ke langit sambil senyum. Kemudian baca doa ini, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu pada perjalanan kami yang ini akan kebaikan dan takwa. Wa minal amali ma tarda, dari amal sesuatu yang kau ridai. Allahumma hawwin alaina safarana hadza, ya Allah, ringankanlah kepada kami perjalanan kami yang ini. Allahumma tuwi lana al-ghad,
Allahumma tuwilanal bu'da, ya Allah lipatkan olehmu bagi kami akan yang jauh. Allahumma antas sahibu fis safar wa khalifatu fil ahli wal mal. Apabila Nabi kembali, qalahunna, Nabi baca doa yang sama juga, takbir, kemudian subhanalladzi sakhrana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza bil taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma twilan bu'da, Allahumma hawin alaina safarana hadza. Kemudian ditambah doanya, zada fihinna, menambah doa dengan aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Ini doa tambahan khusus ketika pulang. Hati aibun, kami orang yang kembali. Nah, kembali kepada Allah itu mana hakikat daripada aibun, tapi dibaca ketika kembali supaya ada munasabah doa. Taibun, hakaban kami tauban, abidun, hakadang kami, ini adalah kami yang menyembahmu, bagi Tuhan kami memuji. Adalah baginda Nabi SAW dan pasukannya, idza alaus sanaya, apabila mereka mendaki dataran tinggi, kabbaru, mereka takbir. Wa idza habatu sabbahu, apabila mereka menurun, mereka bertasbih. Fawudi'atis salatu ala dzalik, maka diletakkan solat di atas demikian, diletakkanlah solat di antara demikian atau di atas demikian. Ai wa doa fiha tasbih ala ruku' wa sujud wa takbir wa tarfi. Haitsu budi'a fiha tasbih ala ruku' wa sujud wa takbir wa tarfi. Nah, maksudnya disamakan dengan perbuatan solat. Disamakan dengan perbuatan solat, yaitu ketika bangkit baca takbir, ketika turun sujud baca tasbih. Jadi perbandingan di sana. Mendaki takbir, kenapa? Karena kalau kita bangkit dari solat kita baca takbir. Kemudian menurun kenapa baca tasbih? Karena dalam sujud kita baca tasbih. Ditambahkan oleh orang-orang yang kreatif dalam berzikir. Nah, kalau datar baca alhamdulillah, berkelok-kelok baca la haula wala quwata illa billah. Supaya lengkap terpakai semuanya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Yang ada dalam hadis mendaki yang menurun. Kalau datar enggak ada dalam hadisnya alhamdulillah. Kalau la haula wala quwata. Itu boleh-boleh saja. Nah, cuman dalilnya belum jumpa. Maka bisa dalilnya kias. Babun fi du'a indal wada. Bab doa ketika perpisahan. Jadi ketika kawan pamit, saya pamit dulu ya. Mau pergi ke Jawa, saya mau pergi sebentar, kurun 4 bulan. Nah, ketika perpisahan, anak berpisah dengan orang tua, kawan dengan kawan, saudara dan saudara, apa yang kita ucapkan ketika berpisah dan musafir atau ketika melepaskan jamaah haji? Nah, وبه حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن إسماعيل بن جرير عن خزاعة قال قال لي ابن عمر هلما أوديك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم استودع الله دينك وأمانتك خواتم أعمالك. Dari Sayyidina Faza'ah seorang tabi'in berkata kepada saya oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, halumma, kesinilah, wadi'ka, aku ucapkan kata-kata perpisahan denganmu. Karena Khuza'ah itu pamit mau pulang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Kata beliau, halumma, kesinilah, aku akan ucapkan kata-kata perpisahan kepadamu sebagaimana mengucapkan kata-kata perpisahan kepadaku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimatnya? Astaudi'ullah dinaka.
aku titipkan kepada Allah agamamu, wa amanataka, dan amanahmu, wa khawatima amalika, dan penutup amalmu. Nah, astadiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Hadis. Nabi Yulaikul Hadatsana Hasan bin Ali Hadatsana Yahya bin Ishaq as-Saila ini Hadatsana Hamad ibn Salama an Abi Ja'far al-Qatni an Muhammad ibn Ka'b an Abdullah ibn Hatmi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayastawli al-jaysha qala istawli Allah dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum. Dari Abdullah Al-Khatmi, dari Sayyidina Abdullah Al-Khatmi, qala, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada, apabila ingin ia Nabi bahwa melepas pasukan, memberangkatkan pasukan, Nabi berkata, astaudiullaha dinakum. Itu kalau ramai orangnya. Aku titipkan kepada Allah agama kalian, wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Babu ma yaqulu rajul idza raqiba. Bab apa yang dibaca seseorang apabila dia berkendaraan. Wabihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Ahwas qala hadatsana Abu Ishaq al-Hamdani an Ali ibni Rabi'ah qala syahidtu Aliyan sallallahu alaihi wasallam. Utiya bidabatin liyarkabaha falamma wada'a rijlahu fi rikabi qala bismillah falamma istawa ala zahriha qala alhamdulillah thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun thumma qala alhamdulillah thalatha marat thumma qala Allahu akbar thalatha marat thumma qala subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta thumma dhahika faqila ya amirul mu'minin min ayyi shay'in dhahikta qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kama fa'altu thumma dhahika faqultu ya rasulullah min ayyi shay'in dhahikta qala inna rabbaka ya'jabu min abdihi idza qala ighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Diriwayatkan daripada Ali bin Rabi'ah, kata beliau, syaitu Ali radhiyallahu an, aku menyaksikan Sayyidina Ali radhiyallahu an, wa utiya bidabatin, didatangkan, dibawakan ke depan beliau dengan sebuah kendaraan, liyarkabaha, supaya bahwa menaiki, mengendarai ia Sayyidina Ali akannya. Nah, katakanlah ini kuda atau unta. Falamma wada'a rijlahu fi rikab, apabila beliau telah meletakkan satu kakinya di tempat kaki, kalau antum mau naik motor, mau mengangkat kaki, meletakkan ke motor, nyeberangi, ucapkan bismillah. Falamma istawa ala dhahriha, ketika sudah stabil di atas punggungnya, beliau baca alhamdulillah. Kalau mobil, pas melangkahkan kaki kanan naik ke atas mobil, bismillah. Kemudian jangan lupa cari nomor kursi, atau naik pesawat yang salah nomor. Nah, sudah ketemu nomornya, barang sudah diletakkan dalam bagasi, kemudian duduk, sudah stabil, baru baca alhamdulillah. Nah, tunggu dulu pemberangkatan. Ketika sudah mau berjalan, nah, pesawatnya sudah dihidupin mesinnya, ada jalan, bukan posisi ya. Sambil ambil posisi itu biarin aja dulu. Nah, ketika sudah kencang jalannya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baca alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian baca subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Semadahai, kemudian senyum.
ada nggak ada orang senyum. Maka dikatakan, wa amirul mu'minin min ayyi syai'in dahikta, dari karena apakah engkau senyum? Kata beliau, aku pernah melihat Nabi SAW melakukan seperti apa yang aku lakukan. Dari tadi itu, dari awal sampai akhir Nabi pernah buat seperti itu. Nah, disinilah hadisnya jadi marfu. Nah, ra'aitu Rasulullah SAW fa'al kama fa'altu. Kemudian Nabi tersenyum, aku katakan, ya Rasulullah, min ayyi syai'in dahikta, dari karena apakah sesuatu engkau tertawa atau senyum? Qala, sesungguhnya Tuhanmu ya'jab, ya kagum. Ini perlu takwil juga. Kagum itu sifat makhluk, tidak ada sama Allah. Maknanya adalah memberi pahala dari hambanya apabila mengatakan ighfirli dunubi. Kenapa Allah kagum? Ya'lamu, karena Allah tahu sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali selain aku, kata Allah. Babu ma yaqulu rajul idza nazala manzil. Dah jalan terus, kemudian singgah di musola, singgah di masjid untuk sholat, singgah di masjid untuk buang air kecil, ada yang kebelet, singgah di kedai nasi untuk makan, kemudian Pak supir mengantuk, singgah di kedai kopi untuk minum kopi. Apa yang dibaca ketika singgah di persinggahan selama safar? Hadis. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بكية قال حدثني صفوان قال حدثني سريح بن عبيد عن زبير بن وليد عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك أعوذ بالله من أسادي أسودا ومن الحيات والأقرب ومن ساكن البلد ومن والدي وما ولد. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam idza safar, apabila Nabi melakukan perjalanan, fa aqbala lail, lalu tibalah malam. Nah, kenapa Imam Abu Daud memberi judul tiba malam dengan hadis mampir? Karena biasanya kalau tiba malam orang mampir. Juga dilengkapi dengan hadis di bawah nanti, kalau sudah tiba malam makruh berjalan, mesti mampir dulu. Jadi bisalah hadis ini kasih judul doa ketika mampir. Singgah, ya ardu rabbi wa rabbukillah. Nah, kata Salafi lagi nih, kalau menggunakan ya nida berarti menyeru, tidak boleh menyeru kepada selain Allah. Nah, ya Rasulullah khudh biyadi, itu syirik, karena kan seruan hanya kepada Allah saja. Nah, kalau dia baca hadis ini mungkin dia berubah pendapatnya. Ya ardu, wahai bumi, syirik lagi ntar. Nah, menyeru kepada bumi. Rabbi wa rabbukillah, Tuhan aku, Tuhan kamu Allah. Sama-sama Tuhan kita. Jadi kita berkawan. A'udzubillahi min syarrik, aku berlindung dengan Allah dari kejelekanmu. Wasyarri ma fik, kejelekan apa saja yang ada dalam dirimu. Wasyarri ma khuliqa fik, kejelekan apa saja yang diciptakan dalammu. Wasyarri ma yadibbu alaik, kejelekan apa saja yang melata di atasmu. Wa'udzubillah, aku berlindung dengan Allah min asadin wa aswad, dari singa dan ular. Aswad hitam. Nah, hitam arti ular besar. Nah, min asadin wa aswad, dari singa dan ular besar. Wa minal hayya wal aqrab, dari ular dan kalajengking. Wa min sakinil balad, dari penghuni negeri ini. Jadi ternyata sakinil balad itu disebutkan dalam hadis. Jadi nggak salah ucapan-ucapan daripada nenek-nenek moyang dulu. Ini numpang lewat nih. Nah, jangan buang air malam-malam. Kalau terpaksa juga numpang buang air gitu.
Kenapa ada sakinil balad yang nampak dengan penglihatan kita, yaitu manusia? Ada nggak nampak tuh jin, dia sedang tidur untuk siram air. Nah, marah dia, akhirnya besok kemasukan, buang air kecil sembarangan dalam hutan. Numpang dulu, kalau nggak mau numpang baca doa ini, sakinil balad. Wa min walid wa ma walad. Wa min walid, dari yang tua, wa walad, dan anak. Ada maksudnya di sini walid itu iblis, karena dia adalah nenek moyangnya jin, setan. Kemudian walad artinya anak, maksudnya setan. Aku berlindung dari iblis dan keturunannya, yaitu setan-setan. Nah, karena bisa saja tempat persinggahan itu karena jarang ditempati oleh manusia, dia dihuni oleh jin, dan mereka menempati tempat tersebut itu bukan kesalahan dari mereka, karena memang mereka duluan menempati bumi. Nah, mereka duluan menempati bumi, lalu diturunkan manusia jadi pemimpin. Mereka kesal, kami duluan kok manusia jadi pemimpin. Masa manusia jadi pemimpin? Kami yang duluan ada di sini, kok orang baru jadi amir? Dia nggak mau deh. Nah, akhirnya ada yang taat, ada yang tidak taat. Babu fi karahati sayri fi awalil laili, bab makruh berjalan di awal malam. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الهرمي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهبوا فهمة العشاء فإن شياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فهمة العشاء. قال أبو داود الفواشي ما يفشو من كل شيء. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian kirim, jangan kalian putus fawasyiakum. Fawasyiakum artinya ma yafshu min kulli syai, sesuatu yang disebarkan apa saja. Nah, ada matikan fawasya maknanya masyia, orang-orang berjalan. Jadi jangan dikirim orang-orang yang melakukan perjalanan, apakah jalan kaki, apakah mengantar sesuatu, mengirim sesuatu, mengantar undangan, orang mau pamitan. Apabila sudah tenggelam matahari, hatta tazhaba fahmatul isya, sehingga hilanglah kegelapan isya. Fahma maknanya adalah iqbalul lail wa awalu sawadi, kegelapan awal isya. Nah, tambah terjemahannya, kegelapan awal. Sesungguhnya setan ta'ithu maknanya membuat kerusakan apabila sudah tenggelam matahari sampai hilang fahmatul isya, gelapnya waktu isya. Nah, ini juga sesuai dengan sunnah. Cuman mereka, masyarakat kita dulu tidak mengenal hadis. Dikatakan anak-anak kalau sudah maghrib nggak boleh keluar rumah. Pasti diingatkan semua anak-anak di halaman, kalau sudah matahari mau tenggelam disuruh masuk rumah. Masuk, bentar lagi maghrib. Penasaran suruh. Nanti antum orang lama. Nah, kalau orang baru tuh pasti nggak pernah disuruh. Anaknya mau ngapain aja maghrib, nongkrong di kedai maghrib, di jalanan maghrib biasa saja. Nah, kalau disuruh itu orang lama. Maghrib masuk, nanti tersapu. Nah, kemasukan setan itu bukan sekadar ucapan, itu adalah sunnah Nabi. Itu adalah ajaran yang mungkin dari dulu orang-orang mereka tidak perlu mempelajari hadisnya,
karena waktu itu nggak ada yang mempertanyakan dalil. Intisarinya saja, jangan main maghrib, setan berkeliaran, nanti tersapu. Ya, di sini setan membuat kerusakan ketika matahari tenggelam sampai habis waktu maghrib, masuk waktu isya baru dia tenang. Nah, maka tidak boleh melakukan perjalanan selepas maghrib, tunggu isya dulu. Ini azan maghrib berkumandang mau berjalan. Oh, ternyata betul ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kecelakaan. Itu katanya, kenapa kecelakaan? Ya, Selasa masih di jalan raya saya. Ternyata ada pematang sawah. Nah, ini faktor jalan maghrib. Itu gara-gara jalan maghrib. Nah, kita kan jalan maghrib ke masjid kan tidak masalah. Azan berkumandang lalu kita pergi ke masjid nggak ada masalah. Jangan sampai pula antum nggak jadi ke masjid. Nggak boleh jalan maghrib nih. Nanti salat di rumah lah. Maksudnya safar yang bukan ke masjid. Apa yang terjadi kalau jalan maghrib? Nah, masuk ke rumah. Tujuannya ke pasar raya, nyampe dalam rumah orang. Itu gara-gara jalan maghrib. Babu fi ayyamin yustahabu safar. Bab hari apa disunahkan safar. Nah, nggak perlu lihat kepada datang orang paranormal. Nah, kapan bagusnya kami lakukan safar? Sudah ada hadisnya. Nah, وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن زهير عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلى يوم الخميس. Diriwayatkan dari sana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qallama, jarang sekali sedikit sekali adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dalam safar kecuali hari Kamis. Nah, hari Kamis itulah Nabi sering melakukan safar, merangkakkan pasukan, melakukan perjalanan ke mana-mana, itu hari Kamis. Nah, kalau hari Kamis, maka kalau mau berdasarkan yang sunnah, malam markas itu Rabu malam. Nah, buat malam markas Rabu malam. Kemudian Kamis Bayan Hidayah baru berangkatkan jamaah. Kalau malam Kamis malam markasnya, malam Jumat berangkatnya jamaah, tidak sesuai dengan sunnah. Nah, karena meninggalkan sholat Jumat. Kecuali kalau sudah niat berangkat hari Kamis, kemudian mobil nggak jadi berangkat, itulah lagi babnya. Nah, babu fil ibtikar fil safar. Bab tentang ibtikar. Ibtikar itu berangkat pagi-pagi dalam safar. Nah, memang pagi-pagi itu ada keberkahan. Jangan waktunya molor. Asal safar, udah waktu molor. Berangkat jam 7, jadinya jam 8:30. Nah, berangkat jam 8, jadinya jam 11. Nah, ini yang tidak sesuai dengan sunnah. Jadi kalau mau berangkat tuh jam 6. Nah, lepas subuh, selesai isyraq, salat 2 rakaat langsung start. Hadis. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا أمارة بن هديد عن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها فكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهر وكان سفره رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهر فأثر وكثر ماله. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allahumma barik li ummati, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Wa kana, ada ya Nabi, idza ba'asa sariyatan, apabila mengirim pasukan, au jaisan atau tentara, ba'athahum, mengirim ya Nabi akan mereka di awal siang. Di awal siang adalah Sayyidina Sokhar, perawi hadis ini, Sokhar Al-Ghamidi. Dia adalah seorang pedagang. Wa kana yab'asu tijaratahu,
adalah beliau mengirim barang dagangannya di awal siang, fa'asra, maka dia menjadi kaya raya, wa katsura maluhu, dan banyak hartanya, berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedai, kalau antum sebagai orang yang berjualan di kedai, maka jualan yang paling tepat untuk makanan itu sarapan pagi. Nah, jadi bukan hanya rumah makan, tapi sarapan pagi, kemudian siangnya baru kedai nasi. Selesai sholat isyraq, selesai sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian zikir di tempat duduknya sampai isyraq, sholat 2 rakaat, kemudian pulang ke rumah, langsung beraktivitas. Yang ke sawah dan ke sawahnya, yang ke kedai dan buka kedainya. Di sana ada keberkahan. Dalam Sunan Abi Daud di sini beliau memberikan judul ibtikar fis safar, padahal doa Nabi adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa ini untuk semua. Apa saja yang dilakukan di pagi hari mendapatkan keberkahan. Ta'lim, pagi-pagi mulai ta'limnya. Akad nikah pagi, jangan ba'da zuhur, jangan buat akad nikah tengah malam. Nah, musyawarah mulai pagi, bukan mulai sore. Mulai kapan? Nah, jangan sore mulai musyawarah, tapi pagi. Nah, gotong royong pagi. Pokoknya apa saja yang dilakukan pagi hari akan ada keberkahan. Babun fi rajuli yusafir wahdah. Bab tentang seorang melakukan safar sendirian. Naam. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن هرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان وثلاثة ركب. Diriwayatkan daripada ini yang kemarin dalam kitab Sulfiq, an Sayyidina Ammar bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Nah, jadi di sini ada yang mengatakan bapak dari bapaknya, ada yang bilang bapak dari kakeknya. Kalau bapak dari bapaknya hadisnya mursal, kalau bapak dari kakeknya hadisnya musnad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rakibu syaitan. Orang melakukan perjalanan sendiri itu setan. Wa rakibani syaitanani. 2 orang melakukan perjalanan, 2 setan. Wa salah satu rakbun, 3 orang baru pengendara yang sebenarnya. Jadi minimal dalam melakukan safar jauh itu 3 orang. Nah, kalau sendiri bagaimana? Setan. Nah, kecuali darurat, mana lagi? Nah, tiket cuma untuk 1 orang. Ke Papua, pergi kemarin terakhir sendiri. Nah, memang susah. Pertama, samping ini ibu-ibu, depannya kosong. Alhamdulillah, selamat. Pindah ke depan, kursi depan kosong. Kemudian dari Makassar ke Jayapura, nenek-nenek. Alhamdulillah lah, lumayan. Nenek-nenek nggak bisa lagi pindah. Nah, tukaran bagaimana mau tukaran? Apa sih nenek-nenek? Yang jelas kan tidak mahram. Nah, kita mau berangkat berdua. Nah, mereka bilang tiketnya cuma 1. Mau beli sendiri 12 juta PP. Nah, serasa ada aja yang mau menemani saya belikan tiketnya. Nah, PP 12 juta. Nah, itu maksud syaitanun. Bisa-bisa kita jadi setan kalau safar sendiri. Nah, apalagi tidak kenal, nggak ada tanda-tanda agamanya. Oh, sudahlah. Duduk dia sampai anak gadis. Apalagi 3. Ini gadisnya gadis di tengah. Alhamdulillah, Bapak saya di tengah. Turun dia jadi setan. Kalau berdua ada kemungkinan jadi setan juga. Kenapa jadi setan? Terganggu ibadah sholat. Nah, sholat kita terganggu, nggak bisa sholat berjamaah.
Tapi kalau bertiga bisa jamaah. Satu orang jaga barang, dua orang sholat berjamaah, nanti giliran jaga barang, temanin sholat yang lainnya. 3 itu minimal dalam sebuah safar. Babun fil qaumi yusafiruna yu'ammiruna ahadahum. Bab tentang kaum yang mereka melakukan safar, mereka akan melantik amir salah seorang mereka. Jadi setelah kita penuhi perjalanan kita minimal 3 orang, maka sebelum berangkat lantik salah satu amir dari 3 orang. Musyawarah siapa yang jadi amir. Nanti dia yang memutuskan berhenti di mana, makan di mana dan sebagainya. Hadis. Wabihi qala hadatsana Ali bin Bahri bin Bari qala hadatsana Hatim bin Ismail qala hadatsana Muhammad bin Ajlan an-Nafi an Nabi Salamah an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila keluar 3 orang dalam safar, hendak melantik amir oleh mereka akan salah seorang mereka. Musyawarah, dilantik siapa yang jadi amir, maka yang jadi amir itu yang lebih berpengalaman dalam sebuah perjalanan tersebut, dialah menjadi amir. Tempat mana yang mau kita tuju, siapa yang lebih tahu dan tempat, dia kita lantik menjadi amir. Hadis. Wabihi qala hadatsana Ali bin Bahri qala hadatsana Hatim bin Ismail qala hadatsana Muhammad bin Ajlan an-Nafi an Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Nah, apabila adalah 3 orang dalam safar, hendaklah menjadi nanti amir oleh mereka akan salah seorang mereka. Tapi apabila cuma 2 orang, maka tidak ada menjadi amir. Mereka melakukan sesuatu dengan musyawarah. Nah, cukup insyaallah. Dua